Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Kristi Adriana, dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan pada hari ini, pergunakan kesempatan yang ada. Firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berkaitan dengan waktu, Paulus memberikan dua nasihat di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Hidup ini perlu diperhatikan agar dalam hidup yang singkat ini, hal-hal yang bermanfaat dapat dilakukan. Bagaimana caranya? Ada orang yang memahami bahwa hidup ini perlu dinikmati. Mereka menghabiskan waktu untuk apa yang mereka anggap sebagai kenikmatan. Cara berpikir mereka sederhana. Hidup ini singkat. Kalau begitu, buat apa melakukan yang susah-susah? Nikmatilah hidup. Orang semacam ini digambarkan sebagai orang yang gemar mabuk anggur. Paulus menyebut mereka sebagai orang bebal. Mabuk-mabukan merupakan kebiasaan yang bisa mendatangkan banyak kejahatan. Tetapi hendaklah kita dipenuhi Roh Allah dan dipimpin oleh-Nya. Hendaklah kita banyak membicarakan perihal Tuhan, seperti mengutip mazmur serta puji-pujian, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Hendaklah kita selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, serta menghormati Kristus dengan hidup yang saling melayani. Kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Dua kata Yunani untuk waktu adalah kronos dan kairos. Kronos artinya urutan waktu. Hidup adalah pengisi waktu. Manusia bisa menjadi robot yang terjebak dalam jadwal sehari-hari. Hari ini, hari esok, dan seterusnya. Kita terus dalam rutinitas yang membuat kita jenuh ataupun terjebak di dalamnya. Sedangkan kairos berarti waktu dalam arti kesempatan yang berharga. Dalam bahasa Yunani, waktu di ayat 16 menggunakan kata kairos, dan waktu adalah kesempatan. Karena itu, waktu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Kesempatan akan segera berlalu dengan cepat, maka dari itu janganlah disia-siakan. Kita hidup di dalam waktu Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tetapi kita tahu dengan jelas bahwa tangan Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan cemas. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam waktunya, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Mempergunakan waktu yang ada, berusahalah untuk mengerti kehendak-Nya, serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.